Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Subandi Ilyas selaku RW di Kebagusan, yaitu RW 06. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, pasal mengenai apa yang semestinya kita baca di dalam masjid. Yang bawa kitab halaman 55. Berkata Al-Imam An-Nawawi bahwasannya disunahkan kita banyak mengingat Allah ketika berada di dalam masjid, baik itu dengan tasbih subhanallah, 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 atau subhanallahi wa bihamdihi, atau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dengan kalimat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baik juga kita memperbanyak tahlil. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Baik juga ketika kita di dalam masjid memperbanyak baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Khairud doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Dan kita pun di dalam masjid baik juga membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya, mengingat Allah dengan kalimat yang lain. Bisa dengan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, atau keseluruhan dari Asmaul Husna, 99 nama Allah. Wallahu ladzi la ilaha illa warrahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sampai As-Sabur. Atau kita di dalam masjid itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Sebaik-baik bacaan Al-Quran itu yang kita baca di dalam masjid. Tempat terbaik untuk membaca Al-Quran itu di dalam masjid. Tempat terbaik untuk menghafal Al-Quran itu di dalam masjid. Tempat terbaik untuk mengkaji Al-Quran itu di dalam masjid. Tuntutan dari membaca Al-Quran itu adalah memahami Al-Quran. Al-Quran itu dibaca meskipun tidak kita paham mendapatkan pahala. Apalagi kalau dibaca dan kita berusaha memahami isinya. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk untuk kita kalau Al-Quran tidak dipahami. Jadi tuntutan membaca itu adalah memahami. Tapi satu-satunya bacaan yang kita baca meskipun tidak memahaminya, kita mendapatkan pahala. Dan juga kita disunahkan di dalam masjid itu untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam masjid pun kita baiknya mengkaji ilmu syariat, ilmu fikih. Apakah di dalam masjid boleh kita mengkaji ilmu selain daripada fikih, hadis, atau yang lainnya? Boleh. Kita boleh di dalam masjid mempelajari ilmu fisika, kimia, matematika. Karena pada dasarnya semua ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ada kesadaran bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita akan mengakui bahwa ya Allah, semua yang Engkau ciptakan ini tidaklah sia-sia kalau kita faham mengenai ilmu, segala macam jenis ilmu.
Jangan dipisah-pisahkan. Semua jenis ilmu itu penting untuk kita ketahui. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, bisa kita lihat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah di dalam masjid yang mana diperintahkan di dalamnya untuk meninggikan dan menyebut asma Allah di waktu pagi dan waktu petang. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sikap pengagungan itu merupakan ketakwaan yang timbul dalam hati. Kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Upaya memberitahu nilai-nilai Islam, keagungan Islam, kesempurnaan Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam kepada manusia, supaya yang tidak tahu menjadi tahu, supaya yang sudah tahu menjadi mau, supaya yang sudah mau menjadi tambah khusyuk. Nah, itu syiar. Jadi kita memang diharuskan ketika kita ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, kita jalan kaki melalui rumah-rumah penduduk dengan pakaian yang sangat rapi. Supaya apa? Supaya orang bukan untuk memuji kita, tapi supaya orang tertarik. Tujuannya itu kita jalan ke masjid untuk sholat berjamaah bukan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi untuk supaya kita diikuti oleh orang lain. Nah, itu syiar-syiar agama Allah. Model kurban itu kan syiar ya. Kurban, haji itu syiar. Segala sesuatu yang wajib, yang ibadahnya itu ibadah dohiriyah, harus kita tampakkan. Kecuali sholat-sholat sunnah. Kalau untuk sesuatu yang wajib, terutama rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, itu wajib ditampakkan karena itu syiar-syiar Allah. Nah, itu. Ada lagi dalam surat Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah hormati, maka itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Sebetulnya takwa itu sendiri adalah mengagungkan Allah, mengagungkan perintah Allah dengan cara melaksanakan, mengagungkan larangan Allah dengan cara menjauhi. Nah, itu sebetulnya inti dari takwa itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buniyat al-masajidu lima buniyat lahu." Riwayat Muslim, hadisnya sahih. Sesungguhnya masjid itu dibangun dengan tujuan untuk dipakai sesuai dengan fungsi dari masjid itu sendiri. Nah, 3 fungsi masjid ini harus kita pahami. Yang pertama, fungsi dari masjid itu untuk melakukan ibadah mahdhah. Salah satunya sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, zikrullah, itu fungsi masjid. Yang kedua, fungsi masjid itu adalah untuk mengkaji ilmu-ilmu, segala macam jenis ilmu yang baik. Yang ketiga, fungsi masjid itu adalah untuk kegiatan sosial. Nah, di luar daripada itu kita tidak boleh menggunakan masjid baik untuk kepentingan sendiri ataupun golongan tertentu. Dulu itu di masjid ada pelataran-pelataran, di Masjid Madinah itu ada pelataran-pelataran
yang mana pelataran ini dihuni oleh kurang lebih 70 orang yang dinamakan dengan Ashabus Suffah. Nah, 70 orang ini hidupnya dibiayai oleh masjid. Nah, itu jadi masjid itu selain daripada kita memanfaatkan masjid untuk kajian-kajian ilmu, kita pun harus bermanfaat untuk orang sekitar. Itu 3 dari fungsi masjid. Hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang badui yang buang air kecil di dalam masjid. Pernah kita bahas ini dalam kitab Bulughul Maram. Ada seorang badui yang tahu-tahu datang masuk ke dalam masjid, bukan untuk sholat tapi untuk kencing di dalam masjid, cari pojokan kencing di dalam masjid. Untung ada Rasulullah di situ. Untung ada Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah udah habis. Untung ada Nabi, dan Nabi tidak memarahi. Tidak memarahi, malah menyuruh sahabat untuk mengambilkan 1 ember air, dan 1 ember air itu disiram ke tempat si badui ini kencing. Itu. Jadi dulu kan belum belum marmer kayak sekarang ya, masih tanah, masih pasir. Jadi kalaupun misalkan kencing ya hilang gitu. Dan Nabi tidak marah terhadap badui tersebut karena belum paham. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari, innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya setiap masjid itu bukan untuk buang air kecil ataupun untuk membuang kotoran. Sesungguhnya masjid itu adalah untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Oleh para ulama, hadis ini dipahami bahwasannya jika kita membangun masjid itu sebisa mungkin toilet atau WC posisi bangunannya itu jangan terlalu dekat ke masjid. Ya, jangan terlalu dekat ke masjid. Jadi kalau bisa di belakang masjid. Posisi toilet. Dan ada di beberapa masjid kita temukan toiletnya itu di depan masjid. Ada kan? Ini masjid, kalau kita ke toilet itu di sini nih posisinya. Padahal kita posisi sholat kalau masuk ke masjid di sini. Jadi toilet itu di depan masjid posisinya itu persis. Ada itu beberapa masjid yang seperti itu. Nah, ini fikihnya di situ. Jadi kalau kita membangun masjid diusahakan toilet atau WC-nya itu agak jauh dari masjid, kalau bisa persis di belakangnya masjid. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu pembangunan masjid dari hartanya, meskipun bantuannya itu sebesar sangkar burung, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya istana di surga. Di dalam masjid disunnahkan kita untuk berniat i'tikaf, meskipun di dalam masjid hanya sebentar, misalkan kita 1 menit, 2 menit sampai 5 menit. Tidak ada niat untuk menetap lama di masjid. Tapi disunnahkan meskipun kita masuk ke masjid untuk keperluan yang sebentar itu, kita disunnahkan untuk niat i'tikaf, dan itu sah i'tikafnya. Itu sah i'tikafnya. Dan menurut sebahagian besar ulama, hanya lewat ke masjid, kalau kita niatkan untuk i'tikaf, meskipun lewat aja, itu kita mendapatkan pahala. Lewat doang ke masjid gitu kan. Misalkan dari sana ke sana cuma numpang lewat doang, niat i'tikaf, sah i'tikafnya. Apalagi kalau lama. Misalkan kita dari masuk tadi maghrib sampai nanti isya, niatkan i'tikaf di dalam masjid. Jadi i'tikaf itu nggak harus seharian, nggak harus lama, meskipun sebentar atau hanya lewat saja, kita sah i'tikafnya. Bagaimana niat i'tikaf? Di dalam hati, ya Allah, saya niat i'tikaf di ini masjid selama saya berada di sini. Itu aja.
Itu ya. Atau bahasa Arabnya lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fih. Hanya karena Allah Ta'ala aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada gitu. Jadi biasakan kalau masuk ke dalam masjid itu, ada dalam hati itu kita niat iktikaf. Sayang-sayang kalau kita masuk ke dalam masjid tapi tidak ada niat iktikaf di dalamnya. Nah, disunnahkan juga untuk orang yang tidak memiliki kalau ada orang yang memiliki hadas kecil ya, kalau hadas besar tidak boleh kita berada di masjid. Misalkan kita tidak punya wudu, batal wudunya kita. Ada di masjid, kan kalau kita masuk masjid itu disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid gitu ya. Masuk masjid kita disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid disunnahkan itu. Nah, kalau kita memang tidak punya wudu, boleh sebelum kita duduk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu baru kita duduk. Nah, jadi biasakan kalau kita mau masuk masjid, misalkan nanti ada rapat di sini jam 8 gitu. Habis sholat isya kita pulang dulu, balik lagi ke dalam masjid. Sebelum kita ikut rapat, ya sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Jangan lama-lama, jadi ringankan aja sholatnya. Al-Fatihah langsung ruku, nggak jadi masalah. Nah, itu. Baik, bab selanjutnya mengenai pengingkaran kita terhadap orang yang melakukan pengumuman kehilangan di dalam masjid dan orang yang berjual beli di masjid. Jadi suatu ketika dulu ada orang yang kehilangan unta merah dan kemudian dia umumkan di masjid. Bapak-bapak sekalian, kalau ada yang menemukan unta merah itu milik saya, baru saja hilang misalkan gitu. Nah, jadi tidak boleh kita mengumumkan kehilangan apapun itu di dalam masjid. Dan tidak boleh juga kita melakukan kegiatan jual beli di dalam masjid. Ya, proses jual beli kita tidak boleh di dalam masjid. Atau kita jual di dalam masjid, jual aja di dalam masjid, yang beli entah orang lain di mana gitu. Maksudnya gimana itu? Sekarang kan kita pakai Shopee atau apa ya gitu ya. Ada platform media sosial gitu. Kita upload di dalam masjid. Misalkan kalau saya jual motor gitu, upload motor di dalam masjid gitu kan untuk jualan gitu. Tapi pas proses itunya di dalam masjid, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau kita buka e-commerce di dalam masjid gitu ya. Beli baju koko, terus beli apa di dalam masjid, itu pun tidak boleh. Baik jual ataupun beli itu tidak boleh kita lakukan di dalam masjid. Kalau kita lihat ada orang yang melakukan demikian, kita lihat ada orang nih buka handphone, terus di handphonenya lagi jualan atau lagi beli sesuatu, maka kita harus mengucapkan kepada orang itu, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan, atau semoga Allah tidak menguntungkan apa yang kamu beli, semoga Allah tidak menguntungkan apa yang kamu jual. Nah, itu harus dikatakan, karena kalau tidak dikatakan kita tidak ada unsur nahi mungkar di sana. Itu ya. Karena jual ataupun beli atau jual beli dalam masjid merupakan salah satu kemungkaran yang harus kita ingkari. Makanya di sini bahasanya babul inkari, bab harus mengingkarinya kita kepada orang yang melakukan proses jual beli di dalam masjid. Atau ketika ada orang lain yang mengumumkan kehilangan, maka harus kita ucapkan kepada orang lain yang mengumumkan itu, semoga Allah tidak mempertemukan apa yang kamu cari itu. Karena dulu yang kehilangan unta merah mengumumkan kehilangannya itu di dalam masjid, oleh Nabi SAW didoakan, semoga unta kamu yang hilang itu tidak ketemu lagi. Unta merah itu adalah salah satu kendaraan di zaman Nabi SAW yang sangat mahal harganya. Kalau sekarang mungkin apa ya? Ferrari mungkin gitu ya, Tesla gitu, Harley.
Itu. Kalau Nabi udah berdoa pasti tentunya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak boleh kita mengumumkan atau melakukan praktek jual beli di dalam masjid. Satu lagi yang harus kita ketahui adalah mengenai bersyair di dalam masjid. Yang mana syair, apa ya, syair itu mendendangkan sebuah syair gitu ya, puisi. Kalau puisinya ada muatan mengenai pengagungan Islam, pujian-pujian kepada Nabi, pujian-pujian kepada Allah, atau segala sesuatu yang baik untuk agama, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Karena dulu Al-Hasan itu adalah salah satu penyair. Dulu beliau bernasyid di dalam masjid, tapi oleh Nabi SAW tidak dilarang. Tapi kalau nasyidnya isinya itu adalah sebuah yang sia-sia, tentang duniawi, tentang percintaan, itu kita lantunkan di dalam masjid. Nah, itu haram hukumnya. Bahkan kita harus mengucapkan kepada orang yang melakukan dendang lagu di dalam masjid, melakukan sesuatu di dalam masjid dan tidak berhubungan dengan agama, maka harus kita katakan sama orang tersebut, faddallahu faq. Fa do-nya itu pakai tasdid, faddallahu faq. Fa kaf. Fa itu dari fa itu mulut. Semoga Allah merobek mulutmu. Nah, itu bahasa. Jadi kalau ada orang yang bernasyid di dalam masjid yang tidak ada kaitannya dengan kemanfaatan umum, maka kita katakan sama orang tersebut, faddallahu faq. Semoga Allah merobek mulutmu. Sekali lagi, kalau nasyidnya memang muatannya muatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, pujian kepada Allah dan Nabi, itu dibolehkan. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.